Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Amsal pasal 10. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-16 saja. Selebihnya Bapak Ibu bisa selesaikan setelah renungan pagi ini. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk pada Amsal-amsal Salomo, yaitu Amsal dari pasal 10 sampai pasal 22. Amsal-amsal Salomo berisi bermacam dan ragam nasihat kehidupan. Seorang pengkhotbah mengatakan bahwa Amsal sesungguhnya adalah kalimat pendek yang ditarik dari pengalaman yang panjang, pengalaman hidup yang panjang. Nah, pengalaman apa yang ingin disampaikan di Amsal pasal 10 ini? Bagian ini mengajak kita merenungkan 3 berkat yang diterima dari Allah dalam hidup kita, yaitu berkat anak-anak atau keturunan. Yang kedua, berkat harta milik atau harta kekayaan. Dan yang ketiga, berkat relasi dengan sesama. Bapak Ibu, relasi dengan sesama, hubungan yang baik dan mendukung, mensupport hidup kita, itu adalah berkat. Nah, penulis Amsal menegaskan pentingnya mengajar kebijaksanaan kepada anak-anak kita, supaya tidak mendatangkan kedukaan bagi kita orang tuanya dan masa depannya, kehidupannya akan sukses. Kebijaksanaan mengenai apa?
mengenai bagaimana mengelola harta, bagaimana mendapatkan harta dengan benar, menyimpannya, menabungnya, dan juga mempergunakannya dengan bijaksana. Dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan sangat mengutamakan kebenaran dan kerajinan untuk mengelola harta itu, di mana di dalam kebenaran itu termasuk di sana adalah bagaimana relasi dengan sesama. Di sini penulis Amsal menegaskan tentang pentingnya menjaga hati dan perkataan dalam perbuatan kita. Disinilah peran Tuhan dalam semua ini. Perhatikan perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Penulis Amsal menarik garis yang tegas antara hidup orang benar yang hidup di dalam Tuhan dengan hidup orang fasik, orang yang tidak di dalam Tuhan. Nah, akhirnya penulis Amsal mengajak kita untuk menguji sumber kebahagiaan kita. Bagi orang kaya, harta adalah sandarannya. Nah, akhirnya kita pada satu kesimpulan bahwa Amsal ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar melarat, dan bahwa upah orang benar akan membawa kepada kehidupan. Dan itu mesti dimulai sejak anak-anak. Bahwa Tuhan adalah sumber berkat, dan sejak dari anak-anak harus paham memperoleh berkat itu dengan cara yang benar, sesuai firman Tuhan, dan perlakukan sesama dengan baik. Sehingga ada relasi yang baik, ada dukungan, dan itu akan mendukung kesuksesan kita di masa depan. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian firman-Mu mengajar kepada kami 3 berkat yang saling berkaitan dan akan menjadi berkat yang sempurna bila kami mengaitkan ketiganya dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Anak-anak adalah berkat Tuhan. Harta kepemilikan adalah berkat Tuhan. Dan relasi yang baik adalah berkat Tuhan. Kami mau mengajar sejak dari anak-anak. Setiap anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Mengelola berkat-Nya dengan benar. Dijauhkan dari keserakahan, dijauhkan dari kikir, dijauhkan dari kecurangan, tetapi dengan kebenaran meraih berkat-Nya, rajin dan ulet mengerjakan pekerjaan kita, dan terus membangun relasi yang baik untuk saling mendukung dalam kesuksesan masa depan. Berkati anak-anak kami, berkati kehidupan kami. Orang tua juga menjadi teladan bagi anak-anak kami. Nyatakan berkat Tuhan, berkat keturunan, berkat kepemilikan, dan relasi yang baik. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan di GKI Sema meraih ketiga berkat ini secara utuh. Tuhan berkatilah. Allah Roh Kudus tuntun hidup kami supaya menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu, sehingga janji berkat yang menyertainya digenapi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan dengan Tuhan, berkat-Nya melimpah. Shalom.